Halo Sobat WK, ketemu lagi dengan saya Jonita Ari. Saya saat ini kedatangan tamu-tamu yang tentunya udah biasa membahas tentang buku ya, buku cerita anak. Nah, saya mau ingetin dulu nih, kalau kita dulu tuh pernah, kalau nggak salah setahun atau 1,5 tahun yang lalu, pernah membahas tentang read aloud ya, bukan sekedar membacakan cerita. Read aloud itu artinya bukan sekedar membacakan cerita kalau yang kayak biasa gitu-gitu ya. Nah, untuk refresh lagi nih, kebetulan narasumbernya itu sama, tapi ditambah dengan dua temennya juga yang nanti memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda tentang read aloud. Nah, saya menyapa dulu. Selamat datang Mbak Dina, Mbak Reni, dan Mas Zaki. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Untuk kedatangannya saya ucapkan terima kasih. Apa kabar semuanya Mbak dan Mas? Baik. Oke, baik, kita langsung aja ya Mbak Dina. Mbak Dina kan dulu pernah datang ya, ngobrol dengan, kita berdua pernah ngobrol tentang read aloud. Ini untuk refresh lagi nih Mbak, read aloud itu apa sih Mbak? Silakan. Kemarin Mbak Ari kita udah sempat ngobrol ya, kalau aku nggak salah di 2023 tentang read aloud. Nah, jadi read aloud itu adalah suatu aktivitas yang sangat sederhana, yaitu menyisihkan waktu 10 menit sehari saja untuk membacakan cerita. Baik, Seperti itu Mbak Ari. Nah, read aloud tidak sekedar hanya membacakan cerita, tentunya ada cara-caranya. Bagaimana cara melakukan read aloud sehingga literasi dari anak kita bisa optimalkan. Seperti itu Mbak Ari. Baik, jadi read aloud itu mungkin Mbak Dina waktu itu juga pernah ya, kita bisa flashback ke video-video sebelumnya. Read aloud itu baca itu juga bukan baca yang biasa gitu ya Mbak, tapi dengan intonasi yang berbeda, mimik, terus penunjukan kata dan gambar yang juga nantinya itu juga beda dari kita sekedar membacakan cerita ke anak. Betul, gitu ya Mbak ya. baik. Nah, mungkin sedikit aja Mbak spill, kayak cuma 1 halaman aja, contoh membacakan versi read aloud biar teman-teman dan sobat mereka di rumah tuh inget, oh yang kayak gini maksudnya gitu. Oke, baik. Aku langsung ke ceritanya aja ya. Boleh, silakan. 1 halaman aja ya Mbak. Satu Sisanya halaman nanti aja ya. kita spill nanti. Sisanya nanti kita spill. Oke. Oh ya, buku-buku read aloud ini juga terbitan dari Alex ya Mbak ya, Alex Ya. Media Komputido, dan sudah banyak dijual di semua toko buku Gramedia yang tersebar di kota Anda semuanya. Jadi silakan cari di toko buku terdekat di kota sobat mereka sekalian ya. Silakan Mbak Dina. Oke, baik. Nah, kali ini aku mau bacain cerita ya. Judulnya adalah Itik Buruk Rupa. Nah, kalau kita bicara tentang read aloud-nya, berarti kita akan memulai dengan mengeksplorasi cover. Jadi di sini kita akan bisa menyampaikan buku ini ditulis oleh siapa. Buku ini ditulis oleh Dina dan Reni, dan penerbitnya adalah Alex Kids. Nah, yuk adik-adik sama-sama ya kita baca ya. Oh, jadi ceritain dulu covernya gitu ya Mbak. Ya, jadi karena durasinya agak singkat, jadi sebenarnya eksplorasi covernya banyak lagi nih ya. Tapi baik, kita baik. langsung aja ya Mbak Ari. Nah, nanti di belakang kita bisa bicara lagi. Nah, krak, 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 wah, krak, krak, krak. Wah, kira-kira suara apa ya? Ayo anak-anak, kita pergi ke danau. Ajak Ibu Itik. Wah, ada apa ini gambarnya? Wah, ternyata ada gambar Ibu Itik. Ada gambar apa ini adik-adik? Wah, lihat. Ada itik ya, benar sekali. Ada berapa ya itiknya? Coba dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang di sebelahnya itik bukan? Oh, itik bukan. Oh iya, warnanya sama nggak? Nggak sama. Warnanya apa? Wah, warnanya abu-abu Kak. Ya, jadi siapa ya dia? Ya, mau tahu gimana cerita selanjutnya?
Nanti kita cerita lagi ya adik-adik. Yeay. Nah, jadi seperti itu ya Sobat PK cara bacanya gitu. Jadi bukan cuma sekedar kalau kita biasa dulu kan baca siapa ini tikus kecil. Nah, ini beda. Tadi Mbak Dina sudah mempraktekkan ke kita semua. Jadi udah refresh ya, udah pada inget ya. Read aloud itu memang bukan sekedar membacakan cerita. Makasih Mbak Dina, menarik sekali. Jadi kayak pengen didongengin terus nih sama Mbak Dina nih. Baik. Mengenai buku ini Mbak, ini kita sekarang akan bicara tentang read aloud and think aloud, 2 in 1. Jadi bukan cuma read aloud aja, tapi ada think aloud-nya. Buku ini ditulis oleh Mbak Dina dan Mbak Reni. Nah, untuk yang ada think aloud-nya ini sebenarnya maksudnya kayak gimana sih Mbak Reni? Silakan. Think aloud itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan selain dengan read aloud. Jadi kita nggak berhenti di read aloud aja, tapi juga think aloud. Jadi memberikan stimulasi kepada anak untuk supaya mereka berpikir kritis ya, menambah wawasan mereka. Jadi anak tuh berpikir dan menambah mendorong mereka untuk berani mengungkapkan pendapat. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi kayak misalnya kayak tadi yang di buku Mbak Dina ceritain tadi ada 6 itik, padahal sebenarnya ada 1 itik tapi dia beda. Nah sebenarnya itu apa? Mungkin anak-anak juga akan diajak gitu ya Mbak, diajak untuk berpikir ini apa yang beda, warna kah atau bentuknya kah, begitu mungkin ya Mbak Reni ya. Oke, baik. Mbak Reni, saya tuh tertarik banget. Ini kebetulan yang saya pegang itu Read Aloud and Think Aloud dengan judul Singa dan Tikus gitu ya. Nah, yang mendasari Mbak Reni dan Mbak Dina menginspirasi terbitnya buku ini menurut pengalamannya Mbak Reni dulu ya Mbak Dina ya. Mbak Reni sebenarnya tuh kenapa sih Mbak Reni kok tulis buku ini? Kenapa? Apakah kebutuhan ada desakan dari keluarga atau mungkin anaknya teman atau gimana? Silakan Mbak Reni. Pengalamannya gimana? Kok tiba-tiba bisa terbit buku ini dan udah banyak sekali gitu ya. Silakan Mbak. Ya sebenarnya aku ketemu Mbak Dina terus kita bicara ngobrol-ngobrol gitu, Mbak Dina kita tulis buku yuk sama-sama. Cuman apa yang berbeda gitu. Kebetulan kita berdua suka dengan buku anak, jadi ya udah kita tulis buku anak. Tapi ada yang berbeda gitu. Nah, selain ceritanya kita pilihan cerita binatang yang anak-anak pasti suka, juga itu ada tambahan panduan untuk orang tuanya, itu sih Mbak. Baik. Jadi kan nggak semua orang tua itu ngerti read aloud bagaimana cara bacanya gitu ya Mbak ya. Jadi dalam buku ini pun sudah ada panduannya untuk cara membacakannya gitu ya Mbak ya. Baik. Oh iya ini ya. Oh, udah ada nih Sobat PK, jadi nggak usah khawatir. Aduh nanti saya lupa cara baca dengan metode read aloud gimana? Tenang, ini udah ada di step by stepnya lengkap gitu ya. Dan di sini juga sudah ada ya. Kalau Mbak Dina sendiri gimana? Kenapa sih kok Mbak Dina ini kan udah read aloud ya? Maksudnya bacain cerita anak dengan tidak biasa itu udah kemana-mana, pendongeng juga yang luar biasa. Lalu tiba-tiba berkolaborasi dengan Mbak Reni. Yang mengusik hati Mbak ini gimana? Apa cuma bosan bacain aja gitu gimana? Sebenarnya tadi ya saya sudah melakukan read aloud dengan banyak buku, terus kemudian menemukan tadi teknik ini ya bagus banget gitu kan. Terus terfikirkan bagaimana ya caranya supaya bikin satu buku yang di dalamnya itu ada cara melakukannya. Ada banyak buku tentang read aloud tapi terpisah gitu ya. Jadi masuk ke khusus bagian parenting ya. Ada beberapa buku yang tentang read aloud gitu. Tapi kalau misalnya di buku cerita anak itu selalu ditulisnya di sini cocok untuk read aloud gitu ya. Tapi kan orang tua nggak tahu apa sih read aloud gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Nah itu terus kemudian diskusi dengan Mbak Reni, kayaknya bagus deh Mbak kalau misalnya kita jadiin satu kesatuan sehingga orang tuanya itu nggak susah-susah untuk tahu teknik read aloud-nya. Jadi di depannya ini buku cerita anak, bisa dibacakan dengan cara yang biasa boleh gitu ya. Terus yang di belakangnya ada panduan untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya tadi pengen tahu, ingin lebih mengoptimalkan tadi kemampuan literasi anak, aku coba deh teknik ini gitu ya. Terus kemudian dia bisa
mengimplementasikan kepada anaknya seperti itu. Jadi nggak usah lagi cari buku yang berbeda ya, langsung satu, 2 in 1 ya Mbak. Iya. Two in one ya. Jadi idenya. sepaket ya buat anaknya dan Iya, buat buat orang tuanya juga. Ini ide yang cukup kreatif dan sangat keren menurut saya ya Mbak ya. Karena menggabungkan kebutuhan semua, si anak akhirnya dapat kebutuhan untuk dibacakan cerita, tapi orang tua pun juga dapat kebutuhan untuk cara membacakan cerita dengan cara yang beda, gitu ya Mbak Ridya. Ya. Nah, kebetulan saya punya tamu satu lagi datang jauh loh ini, gitu ya. Bukan dari ibu kota ya Mas. Ibu kota juga tapi Ibu Jawa kota juga. Barat. Jawa Barat. Oke ya benar. Baik, Mas Zaki ini adalah seorang ayah gitu ya yang sudah membacakan cerita untuk anaknya dengan teknik read aloud. Betul ya Mas Betul, ya? betul. Baik, Mas Zaki, boleh aku tanya ya Mas ya. Kira-kira Mas Zaki ini tuh ada perbedaan nggak sih yang mencolok, yang menarik dari ketika Mas Zaki membacakan cerita ini dengan teknik yang kayak biasa, dan dibandingkan dengan teknik yang read aloud, ekspresinya si anak itu seperti apa? Oh, oke. Bisa ceritain nggak Mas? Ya bisa. Jadi sebenarnya buku ini kebetulan anakku bukunya ini ya. Bukunya dia pilih yang ini gitu ya, Kelinci dan Kura-Kura. Ini bukan buku pertamanya dia. Jadi ada beberapa buku yang pernah aku belikan untuk anakku, ada yang tentang alien lah, ada yang ada bunyi-bunyi segala macamnya gitu ya. Tapi hanya sebatas bahwa dia ya ikutin aja gitu ya, menarik karena bapaknya cerita lah, bapaknya joget-joget lah apa segala macam gitu kan. Tapi tidak into di bukunya gitu ya. Tapi begitu aku baca dengan teknik read aloud ini gitu ya, dengan ada panduan-panduannya, dia jadi lebih tahu nih, dia jadi sekarang tahu bahwa ini kelinci, ini kura-kura, ini menginjak, ada kata-kata sulit yang kayak gitu sih. Lebih gampang mengertinya gitu ya Mas? Lebih gampang mengertinya, terus dia juga lebih gampang diajak untuk masuk ke dalam cerita gitu ya, terus dia ikut gerakan-gerakan dan lain-lain gitu sih. Tapi Mas Zaki ini pernah membacakannya dengan versi yang biasa nggak? Versi yang zaman old lah ya kayak. Kalau buku ini belum pernah. Tapi kalau buku yang lain, gitu, buku yang lain gitu kan. Kalau buku yang lain, kalau mungkin parents begitu ngeliat buku ini mungkin agak bingung ya pertama kali ya. Kok ini nggak ada tulisannya cuma sedikit gitu kan. Sedangkan betul. buku lain tuh isinya tulisan, Iya. ada gambar gitu. Nah, waktu itu hanya membacakan buku sesuai dengan yang ada di situ aja gitu kan, nggak ada intonasinya, tidak diajak berimajinasi, tidak diajak mengeksplor tadi di gambar-gambarnya ini ada apa aja sih, si kura-kuranya sedang apa gitu, basically dari teks aja. Nah itu tuh ya gitu aja sih, maksudnya anaknya jadi biasa aja. Oh baik, jadi ketika dibacakan buku cerita dengan cara yang sebelumnya gitu ya, dengan cara base text zaman gitu kita ya. dulu gitu ya Mbak ya, itu si anak tanpa ekspresi gitu ya Mas. Jadi ya udahlah dengerin aja gitu Dengerin kali aja, ya. gitu Tapi ya. berbeda ketika dibacakan cerita melalui read aloud, metode read aloud ini gitu ya Betul. Mas ya. Dia lebih atraktif, dia Betul. lebih mungkin lebih bisa cepat menerimanya, mungkin lebih fun ya. Lebih fun, Dan betul. bosen nggak kira-kira anak itu Mas? Sekarang tiap hari dia minta dibacain ini. Oh, Dia bilangnya adalah ketagihan ya. ketagihan. Beneran ini aku terima kasih jujur dikasih buku ini karena aku tuh sulit sekali gitu kan. Aku sama istriku tuh pengennya supaya anaknya lebih banyak buku dari kecil, kita sediain buku dari mulai Busy Book dan lain-lainnya gitu kan. Nah, susah gitu. Anaknya main ya sekedar main aja atau nggak dirobek gitu kan ya, udah robek. Tapi begitu ada buku ini, sekarang tiap hari dia kerak buku. Minta dibacain Kinci dan Tula-Tula. Dia bilangnya Kinci dan Tula-Tula gitu ya. Dan aku jadi lebih seneng gaya dia gitu, Kinci dan Tula-Tula daripada Kinci dan Kura-Kura. Seperti itu sih jadinya, wah kok ini jadi sesuatu, jadi pintu gitu ya, pintu yang selama ini aku dan istri dambakan gitu ya, pengen anaknya senang buku. Akhirnya ini Tercapai tercapai ya. dari ini aku beli ensiklopedia dengan cara, walaupun di sini ada teksnya, kalau ensiklopedia kan teks gitu, tapi kan ada gambar-gambarnya, aku baca dengan cara ini gitu ya, dengan petunjuk yang ada di sini gitu ya. Jadi benar petunjuk ini tuh berguna bukan hanya untuk buku ini gitu ya menurut aku, tapi buku-buku lain yang bisa diterapkan gitu. Karena aku kepikiran sebagai parents dulu tuh aku udah terpapar read aloud gitu ya. Aku tahu read aloud tuh seperti apa. Cuman ya tadi beli buku cuma ada tulisannya cocok untuk read aloud. Tapi nggak tahu gimana, how-to-nya nggak tahu. gitu Aku ya. cuma tahu read aloud, baca dengan keras. Kayaknya nggak itu deh gitu ya. Karena aku sudah melakukan itu, tapi anakku nggak engage gitu ya. Tapi begitu, oh ternyata tuh ini caranya. Oh ada ini, ada petunjuk kayak apa. Lebih mudah ya Mas. Jadi lebih ya? mudah gitu. Nah Sobat PK kalau mau seperti Mas Zaki juga, jadi jangan ragu lagi beli bukunya di Alex Media Komputindo atau di toko buku Gramedia. Beli buku-buku terbitan mereka semuanya. Ini read aloud and think aloud, jadi 2 in 1. Udah ada buku-buku sudah ada ceritanya berikut cara membacakannya. Jadi
siapa tahu nanti anak Anda nggak selalu mau nonton gadget dan sebagainya, main game dan sebagainya, tapi tetap ya kita kan orang tua kayak pengen anaknya tuh seneng baca gitu ya. Nah, berawal dari sini mungkin sedini mungkin. Nah, bicara soal usia tadi ya Mbak ya, kira-kira read aloud ini bisa diterapkan pada usia berapa? Menurut Mbak Reni atau Mbak Dina, boleh silakan. Ya, kalau untuk membacakan cerita sendiri itu ya, mulai dari hamil pun sudah tidak masalah. Oh baik, Nah, jadi dalam kandungan. dalam kandungan bagus banget ya. Ada beberapa teman-teman ya menerapkan read aloud ini sejak dia hamil gitu kan. Baik. Dan ketika anaknya lahir gitu ya, memang berbeda dengan baby-baby yang lainnya. Salah satunya adalah rentang perhatiannya si anak itu lebih panjang ketimbang baby-baby yang lainnya. Jadi ketika dia dipanggil, dia akan melihat gitu ya. Terus kemudian ketika diajak bicara, dia akan melihat dengan penuh perhatian, menyimak. Karena terbiasa untuk dibacakan cerita, Mbak Ari. Kayak itu. Baik Mbak Dina. Jadi kalau tadi ada yang tanya tahu sejak usia berapa sih read aloud ini bisa diterapkan? Ternyata sejak dalam usia kandungan. Baik, jadi Sobat WK semuanya jangan khawatir dan jangan ragu lagi untuk mulai membiasakan bercerita atau mendongeng untuk anak-anak mereka dengan cerita-cerita pilihan Anda semuanya atau yang disukai anak-anak. Jadi kalau menerapkan kebiasaan membaca bisa dari sekarang, bisa caranya pakai dengan metode read aloud and think aloud. Dari buku dari Alex ini semuanya sudah ada panduannya, panduan tentang cara membaca bagaimana read aloud ini gitu ya. Baik, terima kasih dan terima kasih Mbak-mbak semuanya, kita sudah berbagi informasi. Jangan lupa belinya di toko buku Gramedia yang asli ya. Terbitan Alex Media Komputindo. Terima kasih atas kehadirannya, sampai ketemu lagi di pembahasan buku yang berbeda. Terima kasih Sobat WK. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.